Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai EMKU, Ekspedisi Muatan Kapal Udara. Berikut adalah nama anggota kelompok 4. Yang pertama ada Muhammad Andre Hardin, Raimund Putra Mahardika, Febrianti Salsabila, Dewa Wahyu Satria Pemayun, Heni Setiawati, dan terakhir Muhammad Rizky Fahrudin. Yang pertama akan kita bahas adalah apa itu multimoda dan freight forwarder. Multimoda adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit dua angkutan yang berbeda atas dasar satu kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh Badan Usaha Angkutan Multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda. Yang selanjutnya adalah freight forwarder. Freight forwarder sendiri adalah suatu badan atau operator yang mengatur kegiatan pengiriman atau penerimaan barang yang melibatkan beberapa moda transportasi dengan menggunakan beberapa dokumen yang diperlukan baik oleh transportasi dan negara yang terkait dengan aktivitas tersebut. Dan berikut adalah istilah dalam ruang lingkup freight forwarder. Yang pertama adalah shipper. Shipper yaitu pengirim barang dari negara asal, eksporter atau pengirim barang. Sedangkan selanjutnya adalah konsigni. Konsigni adalah pihak penerima barang di daerah tujuan, importer atau si penerima barang. Lalu, apa itu EMKU? EMKU atau Ekspedisi Muatan Kapal Udara merupakan pengangkut barang atau kargo yang bertugas mengangkut barang dari tempat eksportir ke pelabuhan atau sebaliknya, yang mulai berkembang sejak tahun 1950. Perkembangannya juga sejalan dengan perkembangan pabrik yang menghasilkan barang bernilai tinggi atau mudah rusak sehingga memiliki angkutan udara untuk mencapai pasar. Berikut merupakan organisasi angkutan udara. Yang pertama ada ICAO, IATA, dan FIATA. Lalu apa itu ICAO? ICAO adalah International Civil Aviation Organization yang merupakan badan yang dibentuk khusus oleh PBB untuk menggabungkan prinsip dan teknik angkutan udara dan sebagai bahan untuk merencanakan dan mengembangkan bandara internasional. Lalu apa itu IATA? IATA atau International Air Transport Association merupakan organisasi non-politik dan sukarela antar perusahaan-perusahaan penerbangan yang dibentuk pada tahun 1945 dengan tujuan untuk memperkenalkan angkutan udara, menyediakan peralatan yang berhubungan dengan angkutan udara, serta melakukan kerjasama dengan ICAO. Lalu, apa itu FIATA? FIATA atau International Federation of Freight Forwarder Association adalah badan dunia yang merupakan asosiasi antara freight forwarder seluruh dunia yang didirikan pada 1926 dengan tujuan untuk melindungi dan memajukan kepentingan freight forwarder di dunia internasional dan meningkatkan mutu layanannya. Lalu apa saja hak dan kewajiban carrier dan shipper? Akan kita bahas satu persatu. Berikut merupakan hak dan kewajiban shipper atau consignee. Hak consignee adalah meminta carrier untuk menyerahkan airway bill dan muatannya atas pembayaran biaya-biaya. Sedangkan kewajiban shipper adalah memindahkan muatan di bandara keberangkatan atau tujuan, menahannya serta mengirim kepada stopover dan menyerahkan barangnya ke consignee lain di bandara tujuan untuk mengirimkan. Kemudian adalah hak dan kewajiban carrier. Haknya adalah melakukan pembayaran yang ditagih atas freight dan biaya lainnya. Sedangkan kewajibannya adalah melakukan supervisi agar barangnya dihandle dengan hati-hati dan benar serta penjagaan yang disetujui oleh shipper tersebut. Lalu, apa itu kargo udara?
Kargo udara adalah sesuatu yang diangkut dalam pesawat dan tidak sama dengan surat atau barang bagasi, kecuali barang tersebut disiapkan untuk tidak diikuti pemilikannya yang tersurat dalam airway bill atau surat muat kapal udara. Apa saja dokumen yang diperlukan dalam mengirim barang menggunakan angkutan udara? Dokumen yang diperlukan dalam angkutan udara adalah the airway bill, master airway bill atau host airway bill, shipper letter of instruction, commercial invoice, shipper declaration of dangerous goods, shipper certificate for arms and ammunition. Lalu, apa itu airway bill? Airway bill adalah tanda terima barang yang dikirim menggunakan angkutan udara untuk orang dari alamat tertentu. Airway bill dibuat dalam 3 rangkap untuk pengirim, maskapai penerbangan, dan penerima barang, dan juga merupakan bukti tertulis kontrak angkutan antara pengirim dan pengangkut, serta bukti dokumentasi lengkap barang dikirim serta tanda terima pengirim. Berikut merupakan contoh-contoh dokumen airway bill. Lalu, apa saja syarat-syarat angkutan kargo udara? Syarat-syarat pengiriman kargo udara yang pertama adalah cargo acceptance, 2. Batas barang kiriman, 3. Hak pemeriksaan maskapai penerbangan, 4. Surat muatan atau airway bill, 5. Daftar biaya dan tarif, 6. Jadwal rute dan pembatalan penerbangan, 7. Penolakan penerimaan, dan 8. Pembuangan barang mudah busuk. Lalu, apa saja tanggung jawab pengirim dalam pengiriman? Berikut merupakan tanggung jawab pengirim barang. Yang pertama adalah bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa kargo di-packing dengan benar. Yang kedua, pengirim menjamin pembayaran untuk semua biaya yang belum dilunasi. Yang ketiga, pengirim bertanggung jawab untuk mengenai kebenaran dan keterangan yang diisi pada airway bill. Yang keempat, pengirim harus tunduk terhadap undang-undang, bea cukai, dan peraturan. Yang kelima adalah hak deposito pengirim. Lalu, bagaimana proses handling kargo impor? Yang pertama adalah kargo diturunkan dari pesawat dan dibawa ke breakdown. Yang kedua, disimpan di import warehouse untuk pengecekan fisik dan dokumennya. Yang ketiga, pihak warehouse, operator akan mengirimkan NOA. Yang keempat, saat pengambilan konsignee akan dikenakan biaya sewa gudang. Yang kelima adalah setelah melakukan pembayaran maka akan menyelesaikan pemeriksaan bea dan cukai. Yang keenam, setelah diperiksa bea dan cukai barang dapat dibawa oleh konsignee. Lalu, apa yang dimaksud dengan rush handling? Rush handling adalah pelayanan kepabeanan yang diberikan atas barang impor tertentu karena karakteristiknya memerlukan pelayanan segera untuk pengeluarannya dari kawasan kepabeanan. Contohnya seperti organ tubuh manusia, jenazah, abu jenazah, dan barang yang bersifat mudah rusak. Apa saja keuntungan dan kerugian pengiriman menggunakan jalur udara? Keuntungan yang didapatkan adalah barang akan lebih cepat sampai ke tujuan dibandingkan dengan pengiriman melalui jalur darat ataupun laut. Maka dari itu, sangat sering digunakan oleh orang-orang yang memerlukan jasa ini secara mendadak dikarenakan durasi waktu pengiriman yang singkat. Kerugian yang didapatkan adalah
biaya yang dikenakan lebih besar, ditambah sekarang semakin naik biaya pengirimannya. Selain itu, apabila terjadi pesawat delay, maka akan terjadi keterlambatan juga dalam pengirimannya. Jenis pesawat apa saja yang digunakan dalam pengangkutan kargo? Jenis-jenis pesawat yang digunakan. Yang pertama, pesawat penumpang sipil. Biasanya diangkut di sisa bagian perut pesawat yang tidak digunakan untuk penumpang. Yang kedua, pesawat angkutan. Merupakan pesawat khusus barang yang membawa muatan di atas dek utama dan di dalam perut pesawat. Yang ketiga, pesawat terbang koordinasi. Membawa kargo di atas dek utama dan di belakang area penumpang. Berikut adalah contoh pesawat kargo dunia. Lalu apa saja perusahaan pengiriman kargo udara? Contoh perusahaan kargo yang pertama ada FedEx, yang kedua adalah Lion Parcel.